Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cini Cahyani, kelas 11-3 ATPH. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman ubi kayu. Tanaman ubi kayu atau disebut juga Manihot esculenta yang sering kita sebut sebagai singkong dan juga ketela pohon merupakan tumbuhan perdu tahunan tropika dan subtropika. Ubi kayu ini kita kenal sebagai makanan pokok yang berguna sebagai sumber karbohidrat ketiga setelah padi dan jagung. Pada tanaman ubi kayu, yang banyak dimanfaatkan adalah bagian umbinya. Umbi ini dijadikan sebagai sumber karbohidrat karena ubi kayu ini merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki cadangan makanan yang banyak di dalam umbinya. Ubi kayu ini mengandung banyak kalori, yaitu sekitar 121 kalori tiap 1000 gram. Morfologi ubi kayu. Yang pertama, akar. Akar pada tanaman ubi kayu merupakan akar tunggang dan termasuk tumbuhan dikotil. Dalam akar ini, tanaman ubi kayu menyimpan cadangan makanan dan juga yang akan membesar hingga membentuk umbinya ubi kayu. Ada batang. Batang tanaman ubi kayu berbentuk bulat, panjang, berkayu, berbuku-buku, dan tumbuh memanjang. Panjang batang tanaman ubi kayu sekitar 2-3 cm. Sedangkan ukuran diameter pada batang tergantung varietasnya, serta memiliki warna batang kecoklatan dengan ada tonjolan-tonjolan kecil pada batang dan juga terdapat gabus pada bagian dalam batang. Selanjutnya ada daun. Daun pada tanaman ubi kayu termasuk daun tunggal yang disebut Pholium simplex, yang bertulang daun disebut nervatio atau veneratio, berbentuk menjadi atau palminervis, mempunyai tepi daun margopoli, berbentuk rata integer. Daun ubi kayu memiliki tangkai petiolus yang panjang dan helainya daun menyerupai telapak tangan, dan setiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Selain itu, daun ubi kayu juga bersifat cepat luruh dan berumur paling lama hanya beberapa bulan. Daun ubi kayu ini berwarna hijau muda ketika masih muda dan dapat dimanfaatkan untuk sayuran serta dapat digunakan untuk menetralisir rasa pahit sayuran lainnya. Namun ketika sudah tua berwarna hijau tua. Bunga. Bunga pada tanaman ubi kayu merupakan bunga berumah satu atau monoecious. Dengan penyerbukan silang, bunga ini memiliki tenda bunga tunggal yang berukuran 1 cm. Bunga ini berada dalam tandan yang tidak rapat dan berkumpul pada ujung batang. Bunga betina pada tanaman ubi kayu ini berbentuk seperti cincin dengan tangkai putih atau stilus yang bersatu. Bunga betina juga memiliki tenda bunga serta tonjolan penebalan dasar bunga atau recetaculum yang berwarna kuning mengelilingi calon buah. Sedangkan bunga jantan pada tanaman ubi kayu ini juga mempunyai tenda bunga yang berbentuk seperti lonceng dan terancap di sekitar penebalan dasar bunga serta berletuk. Buah pada tanaman ubi kayu disebut sebagai umbi. Umbi pada tanaman ubi kayu ini berbentuk dari akar dan berubah bentuk dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Bentuk umbi pada ubi kayu bermacam-macam, namun kebanyakan berbentuk silinder dan meruncing, dan beberapa di antaranya bercabang. Selain itu, bentuk umbi biasanya bulat memanjang, sedangkan daging umbi mengandung zat pati berwarna putih gelap dan tiap tanaman menghasilkan 5-10 buah.
Syarat tumbuh ubi kayu. Yang pertama, curah hujan antara 1000 hingga 2500 mm per TH. Yang kedua, suhu terendah bagi ubi kayu adalah 10 derajat Celcius. Yang ketiga, kelembaban udara dari lahan untuk menanam ubi kayu antara 60-65%. Membutuhkan sinar matahari sepanjang hari. Jenis tanah yang dianjurkan adalah jenis grumosol, andosol, serta alpuliol latosol. Lahan kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. pH ideal tanaman ubi kayu adalah 5-6. Bibit. Ciri-ciri bibit ubi kayu yang ideal adalah ubi kayu berasal dari induk yang cukup tua, pertumbuhan ubi kayu sehat dan seragam, batang ubi kayu telah berkayu lurus dengan diameter 2 hingga 3 cm. Belum terdapat pertumbuhan tunas baru, bibit ubi kayu berupa stek batang. Penataan lahan. Penataan jadwal kapan akan mulai menggarap lahan sebaiknya dimulai di awal musim penghujan. Langkah persiapan lahan. Yang pertama, bersihkan lahan dari gulma dan tanaman liar yang mengganggu. Yang kedua, cangkul atau bajaklah lahan agar menjadi gembur, kemudian diamkan selama kurang lebih 1 minggu agar racun tanah hilang terbawa angin. Yang ketiga, berikan pupuk kandang yang sudah matang untuk menambah kandungan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Yang keempat, cara menanam ubi kayu selanjutnya adalah dengan membuat bedengan dengan panjang sesuai dengan kondisi lahan, lebar kurang lebih 100 cm, tinggi 30 cm, serta diberikan jarak antar bedengan yang juga berfungsi sebagai drainase dengan jarak kurang lebih 50 cm. Nah, ini dia proses penanaman ubi kayu. Pemeliharaan ubi kayu. Yang pertama, tahap selanjutnya tentang cara menanam ubi kayu yang baik setelah masa tanam adalah memelihara kelanjutan dari bibit tersebut agar tumbuh sempurna dan dapat dipanen sesuai dengan harapan. Gantilah bibit ubi kayu yang tidak tumbuh sempurna dengan bibit yang baru agar tumbuhan ubi kayu di lahan Anda dapat tumbuh seragam. Cara menanam ubi kayu selanjutnya adalah dengan membersihkan gulma dan tanaman liar yang mengganggu pertumbuhan dari tanaman ubi kayu. Kedua tahap penyulaman dan penyiangan tersebut dapat dilakukan pada saat bersamaan. Selanjutnya, cara menanam ubi kayu juga penting untuk dilakukan pemangkasan pada tanaman yang berlebihan perkembangan tunasnya. Sebaiknya setiap tanaman ubi kayu hanya bercabang 2-3 cabang saja. Pangkaslah cabang yang tumbuh berlebihan pada tanaman ubi kayu Anda. Selanjutnya, pemupukan susulan juga penting dilakukan dalam cara menanam ubi kayu yang benar agar kandungan unsur hara di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman ubi kayu dapat terjaga ketersediaannya. Lakukan juga pemeliharaan secara rutin, terutama jika menghadapi musim kemarau. Penyiraman dapat dilakukan setiap pagi hari. Pemanenan ubi kayu. Tahap terakhir dari cara menanam ubi kayu adalah masa panen, di mana biasanya pada varietas ubi kayu konvensional dapat dipanen pada usia tanam 10 hingga 12 bulan. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut seluruh umbi yang ada di dalam tanah serta gunakan garpu tanah untuk ambil yang kerap tertinggal di dalam tanah. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.